Jamak daripada naqidun. Apa naqid itu? Artinya izalatu syai' min aslihi. Menghilangkan sesuatu dari asalnya. Kita ketika melakukan wudu, ketika kita berwudu, berarti kita telah melakukan yang namanya taharah. Ketika kita melakukan salah satu di antara ini, berarti kita menghilangkan asalnya kita. Kembali hadas lagi. Maka apa saja yang menjadi penyebab batalnya wudunya seseorang, maka yang disebutkan di sini ada 4 perkara. Orang ketika dia telah berwudu atau dia melakukan yang namanya tayammum, makanya dalam bab nanti bab tayammum, apa saja yang membatalkan tayammum, maaf walal wudu'a. Apapun yang membatalkan wudu maka membatalkan tayammum. Cuman nanti ada tambahan pada bab tayammum. Tapi kalau dalam bab wudu, maka yang membatalkan itu hanya 4 saja. Apa yang membatalkan? Yang pertama, al-awwal, yang pertama al-kharij. Sesuatu yang keluar. Sesuatu yang keluar min ahadis sabilaini. Kalimat sesuatu yang keluar berarti kalau sesuatu yang masuk tidak batal wudu. Paham? Kita dalam keadaan hadas, dalam keadaan setelah ente wudu, ente makan sesuatu yang masuk. Ente misalnya ngambil air, ente masukkan ke telinga ente. Dimasukkan ke telinga. Itu memasukkan apa keluar? Masukkan. Berarti itu tidak membatalkan wudu. Karena apa? Yang membatalkan wudu yang pertama adalah al-kharij, yang sesuatu yang keluar. Keluar daripada situ berarti kalau sesuatu itu masuk maka tidak membatalkan wudu. Paham? Ente sudah kencing, ente misalnya sudah wudu, kemudian ente pakai misalnya pakai hail ini, pakai air, pakai kain. Ente pegang kemaluan ente, misalnya ente ambil air, ente masukkan ke kemaluan ente. Apakah itu membatalkan wudu? Tidak, karena itu masuk. Yang membatalkan wudu adalah al-kharij, sesuatu yang keluar. Tapi ingat, tidak semua sesuatu yang keluar itu membatalkan wudu. Hanya 2 lubang saja. Kalau keluar di situ maka membatalkan wudu. Apa disebutkan? Min ahadis sabilaini. Dari salah satu 2 jalan. Min ahadi sabilaini. Berarti kalau min ahadi tidak harus dua-duanya keluar. Kita punya kemaluan depan, punya kemaluan belakang. Kalau sesuatu keluar dari salah satu 2 jalan ini, maka apapun bentuknya membatalkan wudu. Tentu. Berarti kalau kita katakan kalau ada orang ketika setelah wudu keluar darah dari hidungnya. Apakah ini membatalkan wudu? Tidak. Karena walaupun ini keluar tapi bukan ahadus sabilai, bukan salah satu di antara 2 jalan, yaitu al-qubul awid dubur, kemaluan depan atau kemaluan belakang. Tentu. Atau misalnya ada orang congeknya keluar, batal wudunya? Tidak batal. Karena yang membatalkan kalau sesuatu itu keluar dari salah satu 2 jalan, kemaluan yang depan atau kemaluan yang belakang. Maka disebutkan min ahadis sabilai. Apa ahadus sabilai ini? Min qubulin, kemaluan depan, au duburin, atau kemaluan belakang. Apa yang keluar itu? Maka disebutkan rihin, angin yaitu kentut, aurerihi, atau yang lain, apapun dia, walaupun benda suci. Orang qada'il hajah, misalnya ada orang ini, ada anak misalnya, suka ngelup duit yang 100 rupiah itu, 1000 rupiah itu, dikulum-kulum masuk ke perutnya, masuk ke mulut. Habis itu dia qada'il hajah. Ternyata yang keluar itu uang yang 1000 itu. Dia tidak ikhlas masuk ke perutnya. Keluar utuh
uang 1.000, tidak ada becek-beceknya, tak ada. Kering, murni. Kering, murni. Apakah itu membatalkan wudhu? Naam. Karena apapun yang keluar dari salah satu di antara kemaluan depan atau belakang, baik sesuatu itu yang normal, seperti kentut, ya kan normal itu, kencing, kan normal itu, kentut. Atau sesuatu yang bukan normal, sesuatu bukan normal seperti batu misalnya, kentut. Ada orang telan batu misalnya, keluar batu, batal wudhunya? Tidak batal wudhu, kentut. Atau dia tidak keluar kencing, tapi apa yang keluar? Darah. Karena sakit keluar habis wudhu keluar darah. Itu kan sesuatu yang bukan normal, tidak biasanya. Apakah yang seperti itu membatalkan wudhu? Naam, membatalkan wudhu. Maka disebutkan di sini apapun yang keluar dari salah satu di antara apa tadi itu? Salah satu dari dua jalan, kemaluan yang depan atau kemaluan yang belakang, baik sesuatu itu normal atau tidak normal, atau yang keluar itu benda suci atau benda najis, maka apapun yang keluar maka dihukumi najis. Random. Nah, ini ada masalah bagus ini. Kalian bisa baca di kitab Bughya Mustarsyidin. Bughya Mustarsyidin. Kan kadang-kadang orang itu, kalau misalnya dia kena penyakit, akhirnya karena kena penyakit, kemaluan dia itu disumbat sama dokter. Disumbat. Akhirnya macam mana? Kalau dia kencing dipasang selang dari atasnya. Kan ada kencing dari sini, berak dari samping, dari selang yang dipasang. Kalau dia habis wudhu, keluar kencingnya dari selang sini. Nah, keluar kencing dari selang sini. Batal nggak wudhu? Kan kemaluannya situ, tapi ini ada selang sini keluar. Nah, dalam kitab Bughya Mustarsyidin, di sini antum lihat. Jadi gini, kalau seandainya ada orang memang diciptakan kemaluannya dia itu tertutup dari aslinya. Dari lahir kemaluan itu tak ada. Jadi dokter tuh bikin lubang. Bikin lubang. Di mana? Misalnya di pahanya ke dia bikin. Atau di sininya, atau di sini. Misalnya. Kata dokter, bagian yang aman untuk ente simpan anaknya lubang untuk kencing itu di sini. Misalnya. Maka kalau memang dari asalnya sumbat, dari ketika lahir itu memang sudah tidak ada tempat lubang kencing itu, tidak ada, semuanya tertutup. Maka kata ulama, dimanapun keluar air kencing itu, maka batal wudhunya. Paham? Berarti dimanapun dia keluar, kalau memang dari aslinya, dari kecil memang sudah tertutup. Memang tak ada tempat kencing, tak ada. Akhir dokter bikin lubang sendiri. Akhirnya bagaimana? Maka dimanapun keluar air kencingnya, maka itu membatalkan wudhu. Kalau misalnya dokter belum bikin lubang misalnya, ternyata air kencing keluar dari hidung. Misalnya. Maka apa hukumnya? Kalau yang itu sumbat dari aslinya, memang dari ciptakan itu memang ketutup kemaluannya, maka dari manapun keluar lubang kencing, maka membatalkan wudhu. Paham? Ngerti? Kalau seandainya yang sekarang banyak orang untuk operasi misalnya, tentu karena tabrakan, alhamdulillah. Makanya nanti kalau melihat orang tabrakan, melihat ada orang kena penyakit yang parah, kau baca doa yang diajarkan sama Nabi dalam kitab Busyra Karim. Dalam kitab Busyra Karim, Nabi itu mengatakan dalam hadisnya, man qala inda ru'yatil mubtala. Kata Nabi, orang yang membaca doa ini ketika melihat orang kena bala, ketika melihat orang kena musibah, apa bacanya? Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila.
Kata Nabi, orang yang baca doa ini ketika melihat orang lain kena musibah, maka insya Allah tidak akan pernah kena musibah yang dia lihat seumur hidup. Bagus itu. Nah, ada orang misalnya kalau pakai motor, ada orang tabrakan, baca doa ini. Alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Maka insya Allah seumur hidup kau tak akan melihat orang yang kau tak akan kena tabrakan seperti yang kau lihat. Ada orang misalnya patah kakinya, kau baca doa ini, maka insya Allah tidak akan pernah terkena musibah yang kau lihat. Tapi dalam kitab Busyra Karim disunnahkan pelan-pelan baca ini. Ya, ada orang tabrakan jatuh dia, alhamdulillah. Itu ngajak lain. Pelan-pelan. Alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Jadi kalau kau hafal jangan untuk kau ya, kau punya umi kau kasih tahu, kau punya bapak kau kasih tahu pak, nanti insya Allah selamat. Apalagi kita punya nabi kan tak bakal bohong, tak bakal bohong. Hafal? Sudah ditulis? Ada kitab Busyra Karim. Cara mukadimah hadrumnya. Samsul Munirah. Samsul Munirah tak ada. Bakwan ada bakwan. Nanti anak teruskan. Ya, ada Samsul Munirah. Nah, kalau nanti ada kitab Busyra Karim atau Samsul Munirah, nanti cari di bab sujud syukur. Bab sujud syukur. Nanti ada hadis di situ, ada doanya. Ya, jadi kalau misalnya ada orang dia aslinya normal, kemaluannya normal, subhanallah tabrakan dia, jatuh, akhir dioperasi. Maka kalau seandainya keluar kencing dari mana? Dari selang. Ini selang yang diletakkan di mana? Kalau selangnya diletakkan di bawah pusar, berarti di bawah pusat nih, di pahanya ke di bawah pusatnya ke. Kalau ada selang dari situ yang letaknya di bawah pusar, maka kalau keluar air kencing dari situ, maka hukumnya membatalkan wudu. Kalau di bawah pusar, tentu. Kemudian gini, ada soal lagi. Kalau misalnya ada orang, ada orang kan ketutup semuanya. Misalnya nih, dia dari kecil itu udah tak ada tempat lubang kencing, lubang qada'il hajah itu tidak ada. Akhirnya gimana? Dokter meletakkan lubang kencingnya di sini. Misalnya di sini. Kan kalau udah asli memang tertutup seperti itu, kan dimanapun keluar membatalkan wudu. Sekarang anak tanya, ya, kalau keluar di sini, wajib nggak ditutup nih? Dianggap aurat apa enggak? Dianggap aurat enggak tuh? Misalnya sama dokter dibuka lubang sini. Ya, lubang sini. Kalau bagi kita kan tak wajib ditutup, bukan aurat laki-laki. Kalau sudah sininya memang tak ada ditutup semua, ternyata sama dokter buka di sini lubang kencing. Ini boleh tak kita lihat? Kan dihukumi tempat kencing. Apa wajib diperban ditutup tiap hari pakai imamah? Hah? Kau baca di kitab Bughya Mustar. Belum? Nanti ya, baca di situ. Biar buka kitab lah. Ya. Maka yang membatalkan wudu, yang pertama apa? Keluarnya, tentu. Apapun al-kharij, sesuatu yang keluar, apapun dia, tentu. Dasar anak keluar tak sengaja, walaupun tak sengaja. Kau kencing anak kencing tak sengaja, batal wudu. Tentu. Enggak, warnanya putih, walaupun bagaimanapun. Sesuatu yang keluar dari salah satu di antara kemaluan kita, yang depan atau belakang, yang biasa atau tak biasa, tentu. Maka hukumnya membatalkan wudu. Kecuali satunya, illal mani, kecuali mani, kecuali sperma. Air sperma kita, kalau misalnya gini, orang diam, duduk, dan hujan duduk, keluar mani, bisa.
Batal enggak wudhunya? Enggak batal. Wudhunya enggak batal. Tapi kalau karena sebab kau berhubungan badan dengan istri kau, pasti batal. Ya. Keluar mani, karena kalau habis bangun tidur kan anak kadang mimpi keluar mani. Tidurnya kau itu batalkan wudhu. Ya, ini enggak. Agak hujan-hujan duduk depan kamar. Oh iya, basah. Ya, syahwat tinggi, basah. Apakah batal wudhunya? Tidak batal. Kenapa tidak batal wudhu? Alasannya kata ulama, karena sebab ada yang lebih besar, yang wajib, yang dia harus lakukan. Apa itu? Mandi wajib. Nanti, kalau wudhu kan untuk hadas kecil. Untuk hadas besar apa? Mandi hadas kecil sama hadas besar lebih besar mana? Lebih besar hadas besar. Karena dia kalau orang keluar mandi lebih ada yang lebih besar yang wajib bagi dia, makanya wudhunya tidak batal. Sekarang kalau wudhunya tidak batal, boleh tidak megang Quran? Boleh tidak? Tak boleh. Boleh sholat tak? Boleh baca Quran tak? Untuk apa? Wudhunya itu untuk apa? Wudhu itu apa? Wudhunya tersebut ada dua manfaat. Anda ingat satu ya? Ada di kitab namanya Najmul Wahhad Syarhul Minhaj 10 jilid. Nah, pernah baca situ? Faedahnya gini, orang kan kalau kemarin kan ada yang nanya sama anak di sini, lupa anak soal banyak kemarin soal. Ada yang nanya kemarin kan, Ustaz, kalau kita mandi wajib, apakah hadas kecil itu masuk atau tidak? Tentu, apakah hadas kecil itu masuk atau tidak? Jawabnya anak kemarin, kan ada dua pendapat. Ada yang mengatakan hadas kecil itu masuk. Itu tak ada bismillah itu. Nah, yang kedua ini bahwa hadas kecil itu tidak masuk. Ngerti? Hadas kecil itu tidak masuk. Berarti pendapat yang kedua, kalau kau mandi wajib, maka kau harus wudhu lagi. Tentu. Maka menurut pendapat yang kedua, kalau hadas kecil tidak masuk ke hadas besar, berarti kalau habis mandi wajib harus wudhu lagi. Ini fungsinya wudhu. Fungsinya kau punya wudhu. Kau misalnya diam, keluar mandi. Tentu. Berarti kau punya wudhu sekarang. Kau mandi wajib. Kalau kau mandi wajib, maka wudhu itu pasti nempel ke kau. Tidak perlu wudhu lagi. Menurut pendapat yang pertama atau menurut pendapat yang kedua. Itu fungsinya wudhu. Paham tuh? Jadi kalau misalnya mandi, wudhu anak masih ada, tapi anak harus mandi wajib. Maka kalau kau mandi wajib, maka menurut dua pendapat tadi, kau itu sudah ada, kau sudah punya hadas, kau sudah terangkat hadas besar kau, dan hadas kecil kau pun terangkat. Karena kau masih punya wudhu. Paham? Ngerti? Nah, anak satu faedahnya lupa. Nanti baca di kitab namanya An-Najmul Wahhad Syarhul Minhaj. Dari illal mani, kecuali mani. Kenapa mani tak wajib? Kenapa mani itu keluarnya tidak membatalkan wudhu? Karena ada sesuatu yang lebih besar yang wajib bagi orang yang keluar mani. Apa itu? Mandi wajib. Asalnya yang kedua, zawalul aqli, hilangnya akal seseorang. Zawalul aql, hilangnya akal seseorang binaumin, dengan sebab tidur misalnya. Au ghairihi, atau bukan karena sebab tidur, pingsan dia, atau karena sebab gila dia. Dan walaupun sebentar, apa hukumnya? Membatalkan wudhu. Tidur itu membatalkan wudhu. Tidurnya bagaimana ini? Kalau membatalkan wudhu, kalau tidak mutamakkin maq'adahu minal ardh. Apa mutamakkin maq'adahu minal ardh? Gini, ya. Ini anak ingat arti illa kecuali nauma qa'idin, tidurnya orang yang duduk yang mutamakkin.
yang tetap di tempatnya minal ard di atas bumi. Jadi gini, yang dikatakan orang itu tidak membatalkan wudhu itu bagaimana? Kalau tidurnya gini, ini misalnya pantatnya dia, ini misalnya, ini kalau bang pantat gini, agak melengkung kan? Jadi bang pantat dikatakan mutamakin minal ard kalau dia itu nempel sama bumi seperti ini. Bukan harus bumi enggak, kursi juga sama. Tapi jangan gulung-gulung kayak gini nih. Ya. Jadi kalau misalnya seperti ini, kalau misalnya dia tidur kayak gini, rapat kayak gini, itu namanya mutamakin minal ard. Mutamakin minal ard. Kalau seandainya gini, kalau terangkat dikit ya. Kalau misalnya kayak gini, ini kan mutamakin minal ard. Mutamakin minal ard. Kalau anak gini, pantatnya anak tuh terangkat dah. Ada lubang kosong di bawahnya, itu namanya khairu mutamakin minal ard. Makanya dalam bahasa Arabnya bihaitsu la yakunu hunaka tajafi. Sekiranya di antara tempat duduk dengan pantatnya itu tak ada jarak. Kan itu tidak ada jarak, itu namanya mutamakin minal ard. Kalau pantatnya nempel dengan tempat duduknya seperti ini, maka itu mutamakin minal ard. Kalau terangkat dikit, kan itu sekiranya ada angin bisa masuk dari lubang, dari kekosongan itu, maka itu tidak mutamakin minal ard. Tentu. Jadi kalau kau tidur gini, tentu. Tidur gini. Habis itu ketika bangun gini. Angkat dikit. Batal wudhunya, batal wudhu. Walaupun sebentar. Walaupun sebentar. Apakah kita kalau tidur itu harus kentut? Tidak. Kenapa dibatalkan? Karena ketika kita tidur, terangkat kita punya pantat, itu kata ulama, madhannu khurujil hadas. Itu bisa sangkaan kuat menjadi penyebab yang kuat akan keluarnya hadas. Itu alasannya. Kalau misalnya ada orang ngasih tahu sama kau, teman kau misalnya, kau tadi tidur kan, duduk gini kan, aku sebelah kau kentut kau, kan kentut. Wajib tak kau percaya sama dia? Kan kau tidur udah gini, bangun gini tetap, kau tuh tidur gini, ya. Kau bangun, kau tetap kayak gini. Habis itu teman kau ngasih tahu, kau tadi kentut tuh mau. Sekarang ucapan dia tuh teman kau tuh wajib engkau percaya atau tidak wajib? Tidak wajib. Tidak wajib. Paham? Kecuali yang ngasih kau tuh orang ngasih tahu sama kau tuh betul-betul adil, betul-betul amanah, baru. Paham tuh? Misalnya Abu Hasan misalnya, lihat. Kau tadi kentut tuh, ya, kok tidak mungkin bohongnya guys, tidak mungkin. Itu tidak adab. Berarti ya kalau orang adil jelas ngasih tahu. Tapi kalau teman-teman kau yang suka bual nih, ya, suka bual ke situ, maka tidak wajib percaya. Paham tuh? Dari mana bahwa kalau tidur seperti ini tidak membatalkan wudhu? Paham tuh? Karena sebab di zaman Nabi itu para sahabat itu dulu sholat isya itu awal-awalnya itu dilakukan di akhir-akhir waktu jam 2, jam setengah 3, itu sahabat melakukan sholat isya bersama Nabi seperti itu. Makanya para sahabat itu nunggu Nabi di masjid sampai itu. Kayak tidurnya antum di pondok waktu taklim, waktu wirid pun itu tidurnya para sahabat radhiyallahu taala. Berbanggalah yang tidur kayak gitu. Itu tidurnya para sahabat. Tidur seperti ini, itu para sahabat itu. Habis itu ketika Nabi datang, mereka sholat berjamaah. Dari situlah kata Imam Syafi'i, orang yang tidur mutamakin maq'adahu minal ard, maka tidak membatalkan wudhu. Tentu. Faedah yang disebutkan sama itu. Orang kalau tidur itu, yang sunnah itu macam mana? Tentu. Kita kalau tidur itu yang sunnah itu macam mana? Mereng ke kanan ke, mereng ke kiri ke, apa terlentang ke atas ke, apa tengkurap gitu. Maka di sini ada di kitab namanya Kanzul Maktub. Imam Suyuti rahimahullah taala menyebutkan tidur itu ada 4 macam. 3 bagus, 1 tak bagus. 3 bagus, 1 tak bagus. Kau pilih salah satu di antara 3 ini bagus. Yang pertama adalah naumul anbiya.
hidupnya para nabi. Hidupnya para nabi. Jadi kalau nabi itu hidup macam mana kata Imam Syuuti? Mustalqiyan ala qafah. Ini qafah ini. Ya. Jadi seperti ini. Menghadap ke langit. Menghadap ke langit. Ilas sama. Menghadap ke langit. Mustalqiyan ala qafah ilas sama. Menghadap ke langit. Ke langit itu berarti nabi itu kalau tidur bukan di dalam ruangan berarti. Luar lapangan. Kan harus lihat langit. Bukan. Langit itu as-sama'u artinya kullu ma'ana. Apapun yang ada di atas itu sama namanya. Di lughah Arabia, ayat itu ini sama'un, ini sama namanya. Kenapa? Karena berada di atas kita. Maka para nabi itu tidurnya ke atas. Menghadap ke atas. Itu yang pertama. Ini baik. Yang kedua, naumul ubadi was salihin. Tidurnya orang ahli ibadah dan orang-orang soleh. Orang-orang ahli ibadah dan orang-orang soleh. Ini yang diajarkan oleh Nabi kepada umatnya. Miring ke sebelah kanan. Seperti orang yang dikuburkan di dalam kuburan. Jadi macam mana miring? Mana kiblat? Kiblat sana misalnya. Kalau miring sebelah kanan. Bentuk. Itu yang dianjurkan oleh Nabi. Itu tidurnya naumul ubadi was salihin. Tidurnya orang-orang ahli ibadah, orang-orang soleh. Yang ketiga, naumun atibba'i. Tidurnya para dokter-dokter spesialis. Dokter-dokter spesial, ahli. Jadi macam mana? Mereng ke sebelah kiri. Kalau itu mereng sebelah kanan. Dia mereng ke sebelah kiri. Karena lebih selamat ke jantung, kata alasannya mereka. Mereng ke sebelah kiri. Itu tidurnya siapa? Para tabib. Orang-orang yang dokter-dokter spesialis. Dari segi kesehatan, menurut mereka itu baik. Nah, yang terakhir, yang keempat, ini naumus syaitan. Tidurnya syaitan. Nah, ini tidak boleh diikuti. Mustalqiyan ala wajhi. Terkurap. Tidurnya terkurap. Itu tidurnya syaitan. Makanya sunnah. Kalau kau lihat teman kau tidur tengkurap tuh, kau bangunkan. Kau bangun, tapi jangan kau tendang-tendang. Kau setan nih tidur nih, kan gitu. Kau belang-belang. Ya akhi, jangan tidur kayak gitu. Itu tidurnya bangunkan, sunnah. Kemudian yang perlu diperhatikan ini, kita kan tadi dianjurkan sama Nabi tidur miring ke sebelah kanan. Bukan berarti sunnahnya itu dari awal tidur miring sebelah kanan sampai bangun. Bukan itu. Patah tulangnya sini ini kalau miring sebelah kanan. Tahu misalnya ngeliat teman kau baru tidur, ini miring sebelah kanan, Masya Allah. Habis itu kau ke WC atau kau wudhu, kau lihat teman kau, apa tak miring sebelah kanan? Kau balik lagi nih. Kau balik lagi nih. Habis itu dia miring lagi sebelah lain atau terlentang gini. Ini tak ikut ajaran Nabi. Kau balikkan lagi. Bangun tidur sakit semua badan. Sunnah itu di awal tidurnya dia. Yang penting di awal tidur dia miring sebelah kanan, berarti dia telah mendapatkan pahala sunnah dalam keadaan tidur. Habis itu dia bentuk tidur macam mana pun silakan. Yang penting tidak tidur seperti tidurnya syaitan. Kalau tidurnya seperti tidurnya syaitan, maka disunnahkan untuk dibangunkan. Itu tuh ingat-ingat tuh. Tentu. Jadi 1, 2, 3 kau boleh tidur macam mana kayak gitu tuh boleh. Yang tidak boleh cuma tidur yang keempat. Tapi ingat, tidur itu ada dalam ajaran Nabi yang diajarkan sama Nabi itu. 3 waktu itu kita dilarang tidur. Ingat-ingat ya. 3 waktu kita dilarang tidur. Yang pertama kapan? Habis subuh. Itu tidur paling enak tuh. Tidur paling enak. Maka dalam hadis Nabi mengatakan as-subhatu tamna'ur rizqa. As-subhatu, apa subha itu? Tidur waktu subuh itu mencegah rizki. Di belakang ada pengajian enggak tuh? Ngomong enggak belakang tuh? Ada kita gantian ya nih. Tak sadar-sadar. Terus diruqyah kayaknya. Susah.
Palanya botak gitu. Pakai kopiahnya tuh. Nah, coba dengarkan. Maka tidur yang dilarang tuh ada 3 waktu. Yang pertama habis sholat subuh. Waktu subuh. Tidur. Itu tidur paling enak tuh. Tapi itu yang dilarang. Kenapa dilarang? Karena dalam hadis Nabi mengatakan as-subhatu tamna'ur rizqa. Tidur pagi itu mencegah untuk mendapatkan rizki. Rizki itu bukan yang berhubungan dengan duit ya. Rizki itu banyak, baik yang berhubungan dengan dunia atau yang berhubungan dengan akhirat. Tentu. Nanti ya, mulai besok bisa tak tidur pagi. Banyakan yang tak bisa. Ya, as-subha tamna'ur rizq. Yang kedua, tidur ba'dal asr. Ba'dal asr. Tidur setelah asar. Dalam hadis Nabi mengatakan, "Man nama ba'dal asr, faqtulisa aqluhu fala yalumanna illa nafsahu." Kata Nabi, kalau ada orang tidur habis asar, tentu. Maka kalau dicabut akalnya, maka jangan salahkan kecuali dirinya sendiri. Bisa menyebabkan gila orang habis asar, kalau tidur terus habis asar. Tentu, berarti ya. Makanya ada orang dia hadir suatu pengajian orang alim itu mengatakan bahwa orang yang tidur 41 kali habis sholat asar nanti dia akan gila. Dia akan gila. Salah satu jamaah itu tak percaya, tak mungkin. Masa kita tidur habis asar bisa gila? Tak mungkin. Akhirnya dia tidur 41 hari. Hari ke-41 itu terakhir dia bangunnya jam berapa? Jam 12 malam. Habis asar tidur, bangun jam 12 malam. Akhirnya pas bangun jam 12 malam dia lihat bangun. Ada tak gila? Katanya gila. Ada lagi tak gila. Akhirnya jam 1 malam didatangi orang alim itu. Datang ke rumah, kedok itu. Akhirnya kata orang alim lah hadir juga. Apa itu perlu apa? Ya imam, kulta ente mengatakan dalam pengajian ini bahwa orang yang tidur 41 hari ba'da salat al-asr itu gila. Tapi alhamdulillah tak gila berumah. Ana datang sama itu. Apa kata orang alim itu? Orang alim itu bilang, maji'uka bimisli hadhihi sa'ah dalilun ala annaka minal majadid. Ente datang malam-malam bertamu jam segini, itu dah tanda kau tuh gila. Kau tuh gila. Orang kalau bertamu aja jam 1 malam, al-jununu fununu. Gila itu macam-macam. Aduh, tidur habis asar tak boleh, tidur habis subuh tak boleh. Karena pernah lihat nonton di, kalau tidak salah di TV One, ada dokter bilang, dokter kafir nih, bukan muslim nih, dokter kafir. Dia mengatakan bahwa tidur pagi itu tidak boleh. Dari ilmu kedokteran tidur pagi itu tidak boleh. Tidur habis asar itu tidak boleh. Dia dokter kafir padahal. Kenapa? Karena menurut dokter itu tidur habis pagi itu termasuk salah satu penyebab orang itu cepat pikun. Dan cepat pikun. Belum nyampe 60 tahun, baru 40 tahun, baru 40 tahun. Datang anaknya. Siapa orang? Itu di antara penyebab orang itu cepat pikun itu. Kalau suka tidur pagi. Pada dokter. Yang kedua, tidur habis asar tuh, kata dia, dalam ilmu kedokteran bikin cepat menurunkan daya tahan tubuh. Jadi bagaimana? Gampang untuk kena penyakit. Berarti Nabi itu tidak melarang kita kecuali sesuatu itu pasti ada baiknya. Tentu.
Nabi tidak melarang ini, pasti ada masalahnya. Cuman kita itu tak tahu, kita itu tak yakin, kita itu tak yakin. Bahkan dokter itu ketika ditanya, kata dokter itu, ada yang nanya, dokter apa sih resep biar kita tuh sehat selalu? Sehat dari segi apa? Kita punya badan tuh susah untuk kena penyakit. Sekarang masih muda udah kena kanker, udah kena asam lambung, udah kena penyakit gula, diabetes macam-macam. Nah, itu cara yang paling baik untuk mencegah itu apa dokter? Dokternya tuh bilang, yang diucapkan oleh Nabi itu, padahal dia kafir. Dia bilang, kata dokternya itu, gampang. Kalau makan, jangan kenyang. Kalau makan, jangan kenyang. Karena kalau kita terlalu kenyang, ada di situlah timbulnya macam-macam penyakit. Itu diajarkan sama Nabi, udah. Kita punya Nabi dalam hadis telah mengatakan, nahnu qaumun la na'kulu hatta naju wa idza akalna fala nasba. Kami, kata Nabi, sekelompok manusia yang tidak makan kecuali betul-betul lapar. Kenapa Nabi itu nyuruh kita kalau makan harus betul-betul lapar? Karena dari situ Nabi itu mengajarkan kita qanaah. Kita kalau udah betul-betul lapar, apapun yang ada di hadapan kita itu enak. Enak. Kau tidur bangun jam 10 pagi. Pintu gerbang dah tutup, kantin dah tutup, hamad dah tutup. Apa yang kau dapat tuh? Di situ tuh cuma ada nasi agak kering-kering dikit, ada tempe, ada mie dikit. Enak dah tuh. Enak, nikmat. Kenapa? Kau betul-betul lapar. Maka apapun yang ada di hadapan kita itu akan terasa nikmat. Makanya Nabi mengajarkan kita qanaah itu dengan cara bagaimana? Kalau makan jangan sampai. Kalau mau makan waktu betul-betul lapar. Tapi kalau kita udah makan dah, udah agak kenyang dah, udah agak kenyang nih, udah ada isinya. Mau makan lagi, milih-milih dah. Milih-milih. Udah makan nasi goreng, udah kenyang, balik. Kata mama, kau minta apa, nak apa, bilang nggak? Tak mungkin kau minta tempe, pasti milih. Sate mak, sate, tambah gulai tak apa. Ada nasi mandela, tak apa. Kan tuh. Karena kan, kalau lapar enggak. Ya. Yang kedua, kata Nabi, wa idza akalna fala nashba. Kami kalau makan tuh berhenti sebelum kenyang. Sama enggak yang diucapkan sama dokter itu? Sama. Sebelum kenyang kita berhenti. Bisa di pondok tak? Bisa di pondok. Susah. Soalnya rezeki itu tak pasti. Rezeki itu tak pasti. Ada teman dapat paket, hari itu jam. Wah, dikenyang-kenyangan tuh. Dikenyang-kenyang. Kalau balik Ramadan bisa tak? Tak bisa. Apa? Bab balas dendam. Bab balas dendam. Di sini sedikit dapat di rumah kan bebas. Di rumah kan apalagi kita punya orang tua tuh. Kalau udah ngelihat anaknya kurus tuh sedih bapak. Aku anak dulu ya, waktu mondok dalwa tuh kurus. Terus ini habis kawin ya. Sehat. Dulu kurus. Sampai aku balik rumah tuh apa kata bapak aku? Bapak aku sehat, mama aku sehat, saudara-saudaraku sehat. Apa kata bapak aku? Tahu nih kayak bukan anak aku. Kayak bukan anak kita punya orang tua. Jadi macam mana? Sama Abah Hanat. Jadi dibelikan Indomie 2 kardus. Itu dibelikan telur berapa kerak. Jadi kalau udah jam 10 malam, kita mau tidur dan ngantuk, udah makan belum? Udah Pak tadi buka. Masak itu, masak. Makanya udah dekat-dekat lebaran tuh bengkak gitu. Itu sayangnya orang tuh. Tapi kalau kau misalnya bisa, masya Allah misalnya, sama Pak kau ngaku kurus nak, kau bilang aku nih untuk ilmu Pak, jadi belajar tuh harus qanaah. Bisa gitu? Apa kata bapak kau? Kita apa? Kurus ya terus tak.
Anak punya teman, anak punya teman di pondok tuh belajar betul-betul, ya, sampai kurus. Jadi pas balik Ramadan, balik Lebaran ketemu remuk bulan, sebulan kau nih. Macam mana aku tak bulat nih? Aku udah betul-betul nahan biar sebenarnya nggak makan banyak sesuai dengan yang kita dapat ilmu. Ketika bagi-bagi kata mak aku, apa? Kau tak suka ke makanan mama ni, tak enak ke makanan mama ni, sedih aku kata. Akhir aku bantai semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nabi itu tidak mengajarkan kita sesuatu kecuali sesuatu itu pasti baik. Tidak melarang sesuatu kecuali sesuatu itu membahayakan. Allahu a'lam bishawab.